Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan. Senang sekali kami rasanya kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Indah Novanti dan saya Ruby Vidya. Bersama kami kali ini dalam program Kampungku. Seperti biasa dalam kurang waktu 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda menikmati berbagai informasi Ruby, keunikan, potensi, UMKM ataupun kegiatan kreativitas yang ada di desa-desa khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Inov, dan juga pemirsa, sebagai TV publik kami memiliki kewajiban untuk mengangkat martabat dari pedesaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Namun Inov dan juga pemirsa, di Sumatera Selatan ini sendiri memiliki kurang lebih 3.000 desa, sedangkan kami baru mengeksposnya puluhan ataupun ratusan. Untuk itu, bagi pemirsa di rumah yang ingin kampung-kampungnya kami ekspos, silahkan dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Langsung saja nih Ruby, kita akan ke informasi keunikan kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang pertama. Kira-kira kita akan membahas tentang apa dulu nih Ruby yang pertama kalinya? Nah, kali ini kita akan ke Kelurahan Majasari, tepatnya itu di Kabupaten Prabu Mulih nih Inov. Inov sendiri pernah nggak sih mendengar maggot sebelumnya? Sebelumnya sih maggot itu kalau nggak salah makanan untuk ikan ya Ruby ya? Iya betul sekali. Jadi maggot ini merupakan ulat ataupun larva seperti itu yang nantinya dikembangkan oleh masyarakat yang ada di desa Majasari ini sebagai pakan ikan ataupun pakan hewan peternakan yang ada di desa tersebut nih Inov. Nah, ini sendiri juga merupakan salah satu inovasi dari masyarakat ini sebagai salah satu daur ulang dari sampah organik yang ada di desa tersebut. Untuk itu mungkin pemirsa di rumah sudah penasaran kira-kira bagaimana sih budidaya maggot untuk hewan pakan ternak ini sendiri? Ini dia liputannya untuk Anda. Tidak berbeda dengan warga lainnya, sebagian besar warga di Kelurahan Majasari yang berada di Kecamatan Prabu Mulih Selatan mengandalkan mata pencaharian dengan beternak, baik beternak ayam juga ikan. Ini berarti selain itu harus satu nyali juga. Dilatar belakangi dengan kebutuhan akan pakan ternak sekaligus mengatasi permasalahan sampah di Prabu Mulih, maka sekelompok warga di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabu Mulih Selatan, berinovasi dalam mendaur ulang sampah, khususnya sampah organik, menjadi pakan maggot. Maggot sendiri merupakan sejenis ulat yang diternakan dari larva atau telur. Maggot yang diternakan dengan pakan sampah organik ini dapat menjadi pakan ternak baik ayam maupun ikan yang jauh lebih murah daripada menggunakan pelet yang harganya mencapai 2 kali lipat dari harga maggot. Iya, kalau dengan pur dia ada batasnya kan, enak. Kalau ini dia enak. Menurut Triatno, diawali dari berlimpahnya sampah rumah tangga dan industri di Prabu Mulih, yaitu mencapai 60 hingga 70 ton per hari, mereka mulai berinovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sebagai pakan maggot sekaligus membudidayakan maggot sebagai pakan ternak. Memberikan solusi bagaimana peran kami sebagai warga ini untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah sampah. Nah, untuk Prabu Maggot ini terlahir karena yang pertama tadi kepedulian kami terhadap sampah, yang kedua untuk mengatasi kendala atau kesulitan dari peternak-peternak lokal skala kecil yang hari ini kesulitan dalam pakan, khususnya dengan biaya yang agak tinggi. Bisa juga melalui mesin. Warga Majasari ini tidak hanya menjual maggot sebagai pakan ternak, tetapi juga sekaligus mengajarkan warga lainnya untuk membudidayakan maggot. Prospek penjualan maggot ini cukup tinggi. Dalam satu periode saat panen bisa terjual 50 hingga 70 kg maggot per hari dengan harga jual antara 6 hingga 8.000 rupiah per kilogram. Ya, kalau sampai sekarang ya alhamdulillah, tinggal kami dan kawan-kawan sekarang mencari kemana hilirnya, sedangkan dari pelanggan kami yang selama ini dari daerah Marainim, dari daerah Marainim. Nah, sampai sekarang kami kan dari kami jual kami langsung mengajari. Alhamdulillah mereka nggak lagi mesan, mereka lah bikin sendiri. Ya, berarti kita juga memotivasi ini Pak ya, warga lain Pak. Iya, kami di samping kami menjual maggot, kami menjual ilmu. Iya benar, Nah. menjual ilmu. Jadi
Kalau untuk sekarangnya udah banyak Pak yang di sini warga sini tahu gitu cara-cara menghasilkan ini. Ya sudah banyak. Tinggal mereka itu untuk kedepannya actionnya bagaimana kurang tahu juga kan. Cuma yang sudah belajar dengan kami, alhamdulillah sudah banyak. Bila dibandingkan dengan pakan ternak seperti pelet, maka maggot memiliki harga yang lebih terjangkau. Tentu saja hal ini menjadi solusi bagi warga yang memiliki usaha ternak ayam maupun ikan. Itu kan 80% itu sebetulnya sampahnya, bukan sampah plastik. Sampah organik ya. Apa yang dilakukan warga dalam mengoptimalkan pemanfaatan sampah, khususnya sampah organik ini, dapat menjadi inspirasi bagi warga lainnya untuk berbuat hal yang serupa. Tidak hanya bermanfaat positif bagi perekonomian, tapi juga telah menjadi salah satu solusi dari persoalan sampah saat ini. Bukan panen pramuka. Luar biasa sekali pemirsa, informasi tadi mungkin bagi Anda yang berhobi ikan bisa sekali untuk Anda jadikan referensi untuk pemirsa di rumah. Betul sekali Inov, karena dengan maggot ini sendiri membudidayakannya, kemudian mengolahnya tadi beternak dari larva dan lain-lain, itu dapat menghemat daripada bahan makan ikan itu sendiri. Kira-kira bisa menghemat 2-3 kali lipat daripada kita menggunakan pelet. Nah tentu saja ini bisa menjadi inovasi sendiri nih untuk desa-desa yang mungkin ingin memanfaatkan maggot ini sendiri sebagai bahan untuk pakan ternaknya sendiri. Luar biasa. Nah, selanjutnya Ruby, kita kan udah membahas tentang maggot ikan nih. Selanjutnya kita akan membahas kuliner yang berada di Kecamatan Tanjung Lado, Kabupaten Banyuasin. Kira-kira yang ada sepintas di pikiran Ruby, kita akan membahas tentang makanan apa nih yang khas Indonesia ini? Waduh, kalau khas Indonesia banyak mungkin ya. Tapi kalau untuk khas Palembang sendiri itu biasanya ada pempek, pindang, kemplang, kemudian martabak khas. Nah, tapi kira-kira ini akan membahas apa ya kulinernya ini, No? Itu betul Ruby, tapi salah satunya kita khusus akan membahas tentang tempe dan jange Tanjung Lago Ruby. Seperti biasa nih kan, tempe itu terkenal dengan makanan lalapan ataupun pendamping santapan sehari-hari bagi warga ataupun masyarakat Indonesia nih Ruby. Di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin ini masyarakatnya tidak hanya dikenal sebagai masyarakat unik kreativitas tentang pertanian, tapi juga terkenal untuk mengolah makanan seperti tempe dan jange Tanjung Lago ini sebagai usaha UMKM Ruby untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Waduh, keren banget ya. Mungkin pemirsa di rumah udah penasaran banget nih kayaknya. Nggak sabar lagi, langsung aja kita simak ini dia liputannya untuk Anda. Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin memiliki potensi ekonomi menjanjikan jika dikembangkan. Beberapa warga menekuni industri rumahan selama puluhan tahun, bahkan ada yang menjalankan usaha peninggalan dari orang tuanya. Sumiatun yang bermata pencarian sebagai petani ini contohnya. Dibantu suami dan anak, ia menggeluti usaha pembuatan tempe di rumahnya. Usaha ini sebelumnya dikelola ibu mertua. Namun ketika ibu mertuanya pulang ke Tanah Jawa pada 2011 lalu, Sumiatun diserahi tugas untuk meneruskan usaha pembuatan tempe yang telah dirintis sang mertua. Berkat ketekunan dan keuletannya, tanpa pernah mendapat bantuan modal usaha dari pihak manapun, usaha pembuatan tempe yang ditekuni Sumiatun tetap bertahan sampai sekarang. Setiap harinya, Sumiatun mampu mengolah 25 sampai 30 kg kedelai untuk dijadikan tempe. Bapak yang bermanfaat sama tempenya? Usaha warisan keluarga, warisan dari ibu mertua. Dulunya kan buat tempe, ibunya sudah pulang ke Jawa, jadi turun ke saya. Sudah 12 tahun. 12 tahun. Sehari berapa untuk produksi? Gak tentu, kadang ya 30, 25. 30 kilo, 25 kilo per harinya itu. Gak tentu. Terus kita jual kemana? Ke pasar. Dibawa itu tengkulak-tengkulak, taruh di warung-warung. Berapa harganya kalau kita jual?
Sekantong 20.000, isinya 13 biji. Tempe yang dihasilkan sebagian dibawa oleh pengumpul, sebagian lainnya dijual langsung ke pasar dengan harga 30.000 per kantong berisi 12 potong tempe. Selain pembuatan tempe, di Kecamatan Tanjung Lago terdapat usaha rumahan berupa pembuatan kerupuk jange. Usaha ini ditekuni Ali Supangat, juga seorang petani. Menurutnya pembuatan kerupuk jange ini sebagai usaha sampingan. Rebusan di sini. Ya. Seperti halnya usaha pembuatan kerupuk, proses pembuatan kerupuk jange Ali Supangat masih sederhana. Pengeringannya sangat tergantung kepada sinar matahari. Usaha pembuatan kerupuk jange ini menghabiskan 50 kg tepung tapioka dan terigu setiap harinya, dengan bahan campuran seperti garam, bawang putih, ketumbar, terasi, dan soda kue. Ini kan ya sumber ekonomi sebenarnya kami Pak, di samping petani kami berusaha bikin kerupuk jange dari tapioka sama sagu Pak. Sama gendum itu kan ya, kita campur aplikasikan dengan bumbu-bumbu itu, kemudian ditanah, kemudian dientas, dijemur di sini. Nah, setelah agak kering itu digunting-gunting Pak, seperti itu jadinya. Nanti setelah kering itu digoreng. Nah, kemudian karena melibatkan banyak ibu-ibu, ini berapa orang ibu-ibu, kira-kira mereka misalnya dapat apa gitu? Begini Pak, itu kami main jam-jaman Pak. Jadi kalkulasi kami kan satu bak itu kan penghasilannya 50.000 Pak. Jadi kita nyuruh ibu-ibu itu ya berbagilah Pak. Ibu-ibu itu main jam Pak. Misalnya 1 jam 6.000 para ibu-ibu itu kerja ngikutin bungkusin tadi. Menurut Ali Supangat, kerupuk jange buatannya mampu bertahan selama 15 hari, dijual ke warung-warung yang sudah menjadi langganan. Anak ini kan gitu. Kalau lagi bungkus yang punya anak-anak ini kan bisa sambil belum tahu. Waduh, memang luar biasa sekali ya warga ataupun masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Lago ini sendiri, karena dapat memanfaatkan perindustrian rumahan yang kemudian menjadi UMKM, sehingga ini bisa menjadikan potensi ataupun peluang cuan-cuan nih untuk warga-warga di sekitar sana. Tentu saja Inov, aku juga suka banget nih makan pempek, maksudnya tempe tadi, karena selain tempe di sini juga tadi ada kerupuk jange ya. Itu memang enak banget dinikmati untuk menjadi lalapan ataupun teman makan kita pada saat makan besar gitu ya. Enak banget sih itu Inov. By the way Inov, ini kita lagi di mana ya hari ini? Nah Ruby, tepat sekali berbicara tentang makanan ini, kita saat ini sedang berada di K Cafe. Tepatnya beralamat di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Perumnas, Kelurahan Talang Kelapa, Kota Palembang. Nah benar sekali Ino, jadi ini bisa menjadi salah satu referensi ya mungkin untuk warga di sekitar sini untuk tempat nongkrong ataupun hanya sekedar relaksasi. Nah ngomongin soal relaksasi Ino, kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk berjalan-jalan kemudian mengenal tempat relaksasi juga yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun setelah yang lewat satu ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya?
Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Ruby masih dari kawasan K Cafe yang berada di Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang Lebar, yang mana K Cafe ini tidak hanya menjual makanan dan minuman yang unik terbuat dari handmade, tapi juga menjual berbagai oleh-oleh yang ada di Sumatera Selatan seperti yang kita lihat Ruby yang ada di belakang kita saat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang berbagai keunikan yang ada di kampung-kampung Provinsi Sumatera Selatan nih Ruby, kita udah dijanji nih sama pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita selanjutnya akan bahas tentang apa nih Ruby? Tentang Inov, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara ya mengenai potensi wisata yang ada tepatnya itu di Desa Pusar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, di sini itu kita bisa melihat potensi wisata karena selain ada yang namanya Gua Putri, ternyata Bumi Sebimbing Sekundang ini sendiri itu memiliki potensi wisata lain, yaitu Bukit Katung atau yang biasanya ini legendaris terkenal di sini merupakan salah satu kubangan naga nih Kak Inov. Jadi dari bukit ini sendiri, warga ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di Batu Raja ini dapat menikmati keindahan kota yang ada di Batu Raja khususnya, terutama pada saat malam hari ya. Ini akan jadi bisa lebih indah karena akan banyak sekali lampu-lampu yang menyinari dan bisa terlihat dari Bukit Katung ini sendiri, Inov. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini sudah penasaran ya bagaimana sih potensi wisata ataupun tempat relaksasi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah suasana kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di daerah Bumi Sebimbing Sekundang, warga tak perlu jauh-jauh mencari tempat relaksasi pasca melakukan rutinitas sehari-hari. Di Bukit Katung ini terdapat situs Kubang Naga, lokasinya di Kecamatan Batu Raja Barat. Biasanya di akhir pekan banyak warga yang datang hanya untuk bersantai sembari menikmati suasana kota Batu Raja dari ketinggian. Menurut warga, suasana kota Batu Raja akan lebih indah jika dilihat pada malam hari karena dihiasi cahaya lampu penerangan pemukiman warga bersinar terang. Bisa cerita sedikit. Menurut nenek moyang kami yang cerita dulu asal Kubang Naga ini ada ini seekor ular yang besar, katanya itu istirahat di sini. Dia ada yang bilang ular itu namanya naga, sudah itu hilang lewat lubang bawah kita ini. Kualitasnya di sini
ada persiapan ini untuk alat camping. Kalau masyarakat mau menggunakan, hubungi ini Pok Darwis. Menurut legenda, dipercaya sebagai bekas kubangan naga. Bukit Katung ini terdapat sepetak tanah yang tak ditumbuhi rumput. Lokasi ini sangat cocok bagi wisatawan yang hobi bertualang menyusuri suasana alam terbuka untuk menuju puncak Bukit Katung. Pengunjung harus menyusuri jalan setapak, tidak perlu khawatir melintas jalur curam sepanjang 1, km ini karena medan jalan aman untuk dilintasi. Saat di perjalanan menuju Bukit Katung Kubangan, Anda akan dimanjakan oleh pepohonan berukuran besar dan rindang. Sangat nyaman untuk berlindung atau beristirahat dalam perjalanan yang menghabiskan waktu lebih kurang 45 menit. Wah, luar biasa sekali. Seperti yang Ruby katakan tadi, tempatnya memang indah dan legendaris serta mengandung berbagai macam nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Untuk pemirsa di rumah, tempat ini cocok sekali Anda jadikan referensi, terutama pada liburan akhir pekan, baik bersama pasangan, sahabat maupun keluarga untuk menikmati keindahan dari rekreasi tempat tadi. Betul sekali. Jadi Bukit Katung ini memang dulunya situs legendaris. Kenapa disebut Kubangan Naga ini sendiri, Inov? Karena memang ada satu lahan tanah yang itu tidak ditumbuhi rumput. Jadi memang menjadi salah satu wisata kebudayaan yang unik dan juga bisa menjadi referensi untuk jadi tempat relaksasi nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, ngomong-ngomong Inov, tadi kita sudah ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya kita akan kemana nih Inov? Selanjutnya Ruby, kita akan kembali ke kota Palembang kita sendiri, yaitu membahas tentang warung kreatif kota Palembang. Kira-kira Ruby tahu nggak kenapa warung ini disebut dengan warung kreatif Palembang? Waduh, kalau ngomongin soal warung kreatif ya tadi, yang Ruby tahu ini selama ini warung apung tuh yang ada di Pasar 16 Ilir. Kira-kira apakah sama dengan warung apung tersebut, Inov? Mungkin sama-sama warung ya Ruby ya, tapi warung yang kali ini dikatakan kreatif karena Ruby di warung ini terdapat warga yang memanfaatkan kreativitasnya untuk mengolah bahan-bahan bekas, barang-barang bekas menjadi benda yang mengandung nilai jual yang akan dijadikan sebagai potensi untuk menghasilkan pundi-pundi uang, Ruby. Waduh, keren sekali ya Inov, warga-warga di Kelurahan Bukit Lama ini sendiri dapat mengolah tadinya limbah maksud saya, jadi potensi cuan itu sendiri. Waduh, mungkin pemirsa di rumah ini sudah penasaran ya, bagaimana sih? Ini dia liputannya untuk Anda. Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, memiliki beragam UMKM. Salah satunya adalah pengrajin kreatif yang memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Jika melintasi kawasan Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Anda akan melihat berbagai jenis UMKM hidup di sini. Salah satunya yang mencolok mata adalah pemanfaatan barang bekas menjadi kerajinan seperti miniatur, lukisan, asbak, celengan, tanaman hias bonsai kelapa, kincir air, dan sebagainya. Semua alat dan bahan yang digunakan berasal dari rakitan sederhana buatan sendiri. Produksi UMKM ini dinamai Warung Kreatif Palembang. Terdapat tanaman pohon kelapa atau bonsai kelapa yang ditanam dalam pot, yang nantinya dapat dijadikan salah satu tanaman hias menarik dan unik versi miniatur pohon, seperti bentuk kelinci, katak, dan sebagainya. Kerajinan yang dijual di Warung Kreatif Palembang dibanderol dengan harga yang beragam, tergantung tingkat kesulitan dan lama proses pengerjaan. Untuk lukisan berukuran A4 berkisar 50 ribuan,
Lukisan berukuran A3 berkisar 100 ribuan, batok kelapa berkisaran 50 ribuan, dan miniatur berkisaran 500 ribuan hingga jutaan rupiah. Ahmad Muhajir atau yang akrab disapa Pak D. Hajar mengaku sudah sekitar 10 tahun dan menjadi pengrajin. Miniatur yang dibuat pun beragam, seperti miniatur ampera, rumah adat, sepeda, becak yang dibuat sesuai permintaan. Adalah kurang lebih 10 tahunan lebih gitu ya, dari bujangan masih gitu kita udah mulai bikin-bikin kayak gini gitu, dari di Jawa gitu, terus ke Palembang sini nerusin lagi gitu. Dari jiwa seninya aja Mbak gitu Mbak, kalau ngelihat yang hal-hal yang ada seni itu kan itu senang gitu, tertarik gitu. Ya macam-macam aja gitu ya, semua yang dari limbah pokoknya yang ada nilai seninya gitu, saya tuh suka gitu. Oh ya banyak bentuk-bentuk miniatur ya, kayak sepeda, ada Harley, mobil yang bentuknya unik, antik-antik gitu yang kita bikin itu. Itu biasanya yang awal mulai dari Palembang sini dia tuh mereka dari mulut ke mulut, mungkin akhirnya tahu dari ada anak yang buat di IG-nya gitu, di posting gitu di media sosial gitu ya. Akhirnya banyaknya sudah mulai banyak tahu gitu. Kerajinan yang dibuat oleh Pak D. Hajar pun sudah dijual hingga keluar kota di seluruh Indonesia dan sudah dibeli oleh berbagai kalangan mulai dari perusahaan besar hingga pesohor tanah air. Kerajinan yang dibuat pun beragam, tergantung pesanan, sehingga bagi Anda yang ingin membeli dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu. Wah, unik sekali ya Ino. Ternyata barang bekasnya ini sendiri itu dapat diolah kembali menjadi miniatur, kemudian asbak rokok, celengan, dan lain-lain, sehingga ini bisa menjadi potensi UMKM sendiri yang dapat memanfaatkan barang-barang bekas ini menjadi barang-barang yang kemudian bernilai guna tinggi nih Ino. Baik Ruby, terkait tadi kita udah membahas tentang budidaya pakan maggot untuk ikan, membahas tentang kuliner, dan juga tadi barusan tentang warung kreatif Palembang. Selanjutnya kira-kira kita akan membahas tentang apa nih Ruby selanjutnya? Nah, selanjutnya ini kita akan beralih ke Kabupaten Musi Banyuasin. Kira-kira ada apa sih di Musi Banyuasin? Nah, nantikan liputannya setelah yang jeda berikut ini. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontong. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak.
kasih pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Masih dari K Cafe yang berada di Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Ala-Alang Lebar, Rubi. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke Desa Lais. Keunikan dari Kampung Desa Lais ini kira-kira seperti apa nih, Rubi? Waduh Inov, kalau misalnya Inov nih pernah berjalan-jalan ataupun menyusuri jalan lintas betung, pasti di sana akan banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang menjajakan daripada ikan salai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ikan lais yang menjadi salah satu ciri khas daripada Kecamatan Lais ini sendiri, Inov. Karena memang tepatnya di Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyu Asin ini sendiri itu dialiri oleh Sungai Batang Harileko. Jadi warga-warga yang ada di sana itu menggantungkan hidupnya daripada memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Salah satunya adalah ikan lais dan juga ikan seluang. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini sudah penasaran ya. Sudah penasaran bagaimana sih kira-kira UMKM kemudian daripada olahan ikan lais ini sendiri? Ini dia liputannya untuk Anda. Lais adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, dengan populasi penduduk berjumlah 53.456 jiwa dan luas wilayah 755,53 km persegi. Karena wilayah ini dialiri oleh aliran Sungai Batang Harileko, wajar saja sebagian warga di sini menggantungkan hidup dengan memanfaatkan perairan ini. Salah satunya menjajakan hasil bumi dari perairan Dusun Lais, yakni ikan salai. Betapa tidak, pengunjung dapat menjumpai warga yang menjajakan ikan salai di sepanjang jalan lintas betung, yang tentunya mencolok mata dan menarik perhatian untuk mampir dan mencicipi ataupun membeli untuk dibawa sebagai buah tangan. Berbagai jenis ikan salai dari perairan Sungai Batang Harileko dijajakan oleh warga, tentunya didominasi oleh ikan khas yang berasal dari perairan sungai di Kecamatan Lais, yakni ikan seluang putih dan ikan lais. Karena saat ini keberadaan ikan lais sudah terbilang sangat langka, sehingga ikan salai jenis ikan lais ini dijual hingga Rp450.000 per kilogramnya. Menurut Aris, pelaku UMKM ikan salai yang juga warga setempat, setiap harinya ada saja pengendara yang melalui jalan lintas betung ini mampir dan membeli ikan salai. Rata-rata selain untuk dikonsumsi sendiri, ikan salai ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Salai ini apa wae Kak Aris? Macam-macam. Ada ikan lais, ada ikan baung, ada ikan toman. Dari sini hasilnya ikan seluang. Ikan seluang, ikan lais. Ikan seluang putih ya? Seluang putih. Kalau ini ikan-ikannya didapat dari mana Kak? Kalau kami beli ikannya. Beli, kemudian disalai dewe? Disalai dewe, dibuat ikan asin dewe. Yang lainnya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam? Kemudian baru diangkat. Kalau lais, kilonya 4,5. 450.000? Oh mahal ya? Kalau ikan seluang putih itu 2,5, 250. Hampir rata-rata pelaku UMKM di sini mendapatkan ikan dari sungai di daerah ini, karena banyak jenis ikan yang jarang ditemui di daerah lain. Selain ikan lais, ada jenis ikan perairan lokal seperti ikan serapil, ikan siam, ikan kebarau, ikan pundang, dan seluang putih. Wajar jika pengendara yang melintas di daerah ini akan penasaran untuk mampir dan mencicipi ikan salai ini.
Dalam sehari, ada saja pengunjung yang datang dan mampir membeli ikan salai di sepanjang jalan lintas Betung Sekayu ini. Rata-rata pembeli berasal dari luar daerah. Unik sekali Ruby mendengar dan melihat tentang ikan lais tadi. Rasa-rasanya Ino pengen coba nih, bagaimana sih rasanya ikan lais itu sendiri. Kira-kira Ruby udah pernah cicip ikan lais? Udah, karena emang daripada cita rasa ikan lais ini sangat autentik ya, karena memang bahwasannya ikan lais ini sendiri ataupun ikan salai ini sudah mulai langka nih di Sumatera Selatan. Jadi buat pemirsa di rumah yang ingin mencicipi daripada olahan ikan lais ini sendiri, dapat langsung saja datang ke Kecamatan Lais, tepatnya itu di Kabupaten Musi Banyuasin, Nino. Luar biasa Ruby, selain rasanya enak, ikan lais ini juga sepertinya sudah legendaris lah ya, terutama di kalangan ibu-ibu. Nah Ruby, kita tadi sudah ke Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Muara Enim. Kira-kira Ruby bisa nebak gak sih keunikan apa yang ada di Kabupaten Muara Enim ini, Ruby? Waduh, kalau Muara Enim ya, dibilang ngomongin soal Muara Enim pasti banyak banget ya potensi kekayaan alam yang di sana. Namun kali ini kita akan membahas mengenai kampung yang kreatif. Waduh, memang kampung kreatif ini sangat cocok ya, mulai dikembangkan di Sumatera Selatan karena dapat menambah potensi, kemudian menambah juga daripada keunggulan dari desa-desa itu sendiri, Ino. Kira-kira akan membahas apa nih kampung kreatifnya, Ino? Nah, di Kabupaten Muara ini nih, Ruby, kita akan membahas tentang Kampung Sayur Rantau. Kenapa disebut Kampung Sayur Rantau? Karena lahan kebun kopi yang sudah tidak produktif lagi ini ternyata bisa diolah oleh warga Kabupaten Muara ini untuk menjadi lahan perkebunan sayur. Kira-kira seperti apa keunikannya, suasana kampung sayurnya dari Kabupaten Muara Enim ini? Langsung saja kita saksikan liputannya untuk Anda. Bercuaca dingin dan sejuk di elevasi 1600 mdpl, serta tanah yang subur, menjadikan Semende Darat Ulu ini sebagai lokasi yang sangat ideal untuk bercocok tanam khususnya kopi. Selain kopi, wilayah ini juga dikenal sebagai penghasil sayur-sayuran jenis sawi, tepatnya di Dusun 4 Desa Segamit, Rantau Dedap. Usep, petani di desa ini mengatakan awalnya ia bertani kopi. Namun lahan yang ia miliki sudah tidak produktif lagi untuk ditanami kopi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. 2 tahun belakangan ini kopi itu memang menurun produksinya dikarenakan terlalu banyak curah hujan. Otomatis buah kopi itu banyak yang gugur. Makanya banyak yang beralih ke sayur. Kebetulan kami basic dari daerah sentra pertanian dari Pengalengan. Nah, mereka meminta. Alhamdulillah setelah 2 tahun ini kita berjalan memandu pertanian sayur sini. Produksi sayur kebetulan sini tanahnya tuh kalau bahasa kami itu masih perawan. Jadi 80% tingkat kesuburan masih bagus ini tuh. Terus tingkat penyakit masih kurang, masih minim. Makanya kalau ngejar ke produksi sayur bagus. Varietas yang kita tanam ada apa aja, Pak? Untuk saat ini kita kentang di varietas granola. Untuk varietas kentang memang dominan cocok ke sini tuh. Apalagi untuk daerah Semende itu kemarin kebetulan ada sudah yang kepanen. Jadi grade-nya tuh memang lebih dari daerah-daerah lain. Sini ditargetkan mungkin pokok ke kentang. Untuk rotasiannya tuh dianjurkan bawang merah sama wortel tuh. Dikarenakan varietas itulah yang untuk memiliki kosongan. Dikarenakan kentang satu lahan itu mungkin 1 tahun harus sekali kalau kentang itu. Dikarenakan ada efek, ada peninggalan ini bakteri. Jadi harus dirotasi.
Ia mengaku, selain di atas ketinggian 1000 mdpl, tanah di desa ini memiliki kualitas yang baik dengan tingkat kesuburan yang tinggi, yakni 80%. Meski lahan kebun kopi ini sudah tidak produktif lagi, namun masih bisa ditanamkan berbagai sayuran, seperti varietas sawi, kol, brokoli, tomat, hingga kentang. Saat panen beras varietas sawi dan kol bisa mencapai 1 kg per batang. Hasil pertanian sayur ini dijual ke beberapa wilayah yakni Muara Enim, Pagar Alam, Palembang, hingga Pulau Jawa melalui pengiriman darat. Sayur yang cepat tumbuh ini di sini sekitar sawi manis dan sawi pahit yang lebih cepat. Ya. Masa panennya berapa bulan? Kalau sawi peng lama 2 bulan peng lama. Sayur ini baru permulaan kembali lagi. Ada kacang buncis yang di atas baru tanam. Selain itu ada apa lagi, Pak? Ada ini bawang merah. Itu baru mulai lagi nanam kubis dan brokoli. Dalam pengaplikasiannya, menanam sayuran di ketinggian 1600 ini memiliki perawatan khusus karena terpapar embun salju. Yakni setiap pagi harus dilakukan penyemprotan fungisida agar sayuran yang dihasilkan berkualitas. Waduh, ternyata memang kreatif sekali ya warga di Kabupaten Muara Enim sendiri karena bisa memanfaatkan lahan yang tadinya tidak dapat diolah, namun akhirnya bisa menjadikan lahan yang produktif dengan ditanami sayur-sayuran, dan juga sayur-sayurannya ini memang sangat segar dan ini bisa dijual kembali untuk menjadi potensi cuan untuk di daerah tersebut, Inov. Nah, Inov dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena nantinya kita akan menampilkan kampung kreatif lainnya yang ada di Sumatera Selatan, namun setelah jeda yang berikut ini. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih membersamai kami kali ini dalam program Kampungku. Nah, Ruby, kita tadi sudah banyak sekali nih membahas tentang keberagaman, kreativitas, keunikan desa-desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kira-kira kita akan bahas apa lagi nih, Ruby? Nah, Inov, kita masih akan tetap berada di Kabupaten Muara Enim
Namun di sini kita akan berpindah ke Kelurahan Semendo Darat. Nah, karena di sini di Semendo Darat Ulu ini tepatnya, kalau misalnya pemirsa nih dan juga Inov gemar meminum kopi, kali ini kita akan menyajikan keunikan mulai dari cara pemetikan kopi serta pasca panen dan kemudian sampai kopi itu diolah menjadi kopi yang memang sangat terkenal. Karena bahwasanya Inov kopi Semendo ini sungguh sangat terkenal ya, dan menjadi salah satu ciri khas juga di Sumatera Selatan. Nah, untuk pemirsa di rumah mungkin sudah penasaran ya. Sudah penasaran kira-kira bagaimana sih keunikan daripada pasca panen dan juga pemetikan dari biji kopi Semendo ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Bagi Anda penikmat kopi pastinya penasaran, bagaimana cara menghadirkan rasa kopi yang nikmat. Selain barista yang menyajikan berbagai varian kopi, ternyata dari hulu justru lebih mempengaruhi cita rasa kopi hingga 80%. Lebih berbobot. Harganya juga lebih mahal. Dalam pemanenan buah kopi harus selektif agar biji yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan merupakan salah satu faktor penentu mutu dan cita rasa kopi. Setelah dipetik, dilakukan perambangan untuk sortasi kualitas terbaik buah kopi. Kemudian buah kopi dimasukkan ke dalam plastik dan ditutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk. Difermentasi selama 7 hari, kemudian dijemur di rumah dom. Karena Arab itu dia tuh kedap udara, tanpa udara. Jadi udaranya dikosongkan, sudah itu kopi dimasukkan di dalam plastik green bro yang rapat. Nah, situ prosesnya terjadi fermentasi. Fermentasi itu jadi rasa aroma kulit itu nyatu dengan rasa biji. Jadi aromanya lebih harum, lebih manis, dan lebih selain itu ada rasa aroma anggur ya. Itu yang namanya NR gitu. Kalau untuk dum itu tergantung kapasitas apa yang kita perlukan. Untuk yang jelasnya minimal gitu itu dari tinggi itu 80 cm dari tanah. Proses ini dinamakan anaerob untuk menghasilkan cita rasa kopi yang asam dan manis yang ditinggalkan seperti creamy. Ini proses penyortiran. Penyortiran. Fungsinya untuk bersihkan dari yang kotor-kotornya, yang rusak-rusaknya. Tergantung berapa banyaknya. Yo, kalau banyak, yo, ada 3 hari. 3 hari ya? Yo. Biasanya Bu, untuk 1 hari itu kan 200 kilo tuh. Yo. Dikerjain sama berapa orang? Sekitar, ini kan 200 sekitar uang 10. Yo. Jadi, sementara kan kita 25 kg satu orang. Oh, satu orang 20? Iya, sebesar. Berarti kalau orang 10, iya. tadi ya? Iya. Atau 2 kali 5, 10 kan. 5 kg satu orang. Oh, satu orang 20? Iya, sebesar. Berarti kalau orang 10, iya. tadi ya? Iya. Atau 2 kali 5, 10 kan. Untuk ini yang ngebantu ini dari mana aja Bu? Dari ibu-ibu sini lah. Oh, ibu. Para rumah, ayo kan. Tetangga kanan. Iya, tetangga. Untuk penyortiran ini ada terus nggak tiap hari atau kelang berapa bulan sekali atau nunggu panen atau seperti apa kalau di sini? Ini bagaimana keringnya kopi, banyaknya kopi. Banyaknya kopi. Iya. Kalau di sini setiap hari ada penyortiran? Hampir? Nggak tentu. Biji kopi yang sudah diistirahatkan selama 24 jam ini dilakukan penggilingan untuk memisahkan biji dengan kulitnya.
Kemudian dilakukan sortasi biji kopi berdasarkan ukuran secara manual. Penanaman hingga memproses biji kopi tidak hanya menguntungkan bagi petani, namun juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Luar biasa sekali Ruby ya, berbicara tentang kenikmatan kopi ini. Siapa sih yang nggak suka kopi? Ruby suka kopi. Bener, aku pun suka banget. Dan juga memang bahwasanya kopi di Kelurahan Semendo Darat Ulu ini sendiri memang kita lihat tadi ya, liputannya itu disortir secara selektif, kemudian juga dilakukan pemilihan antara biji yang bentuk-bentuk bijinya, sehingga ini dilakukan pun secara manual. Wajar saja bahwasannya cita rasa daripada kopi Semendo ini sangat terkenal dan juga sangat mendunia nih saat ini, Inov. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan tetap berada di Kabupaten Muara Enim ya, Inov? Betul sekali Ruby, kita masih berada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Semendo, yang mana Ruby seperti yang kita bahas tadi, Semendo ini sangat terkenal sekali dengan cita rasa atau potensi kopi yang ada di dalamnya. Namun Ruby, kali ini kita tidak akan lagi membahas tentang kopinya yang ada di Kecamatan Semendo ini, melainkan kita akan membahas tentang sumber daya alam, potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Semendo ini, Ruby. Kira-kira bagaimana sih keunikan potensi dari alam atau sumber daya alam yang ada di Kecamatan Semendo ini, Kabupaten Muara Enim ini, yang dapat meningkatkan laju perekonomiannya, pariwisatanya bagi warga sekitar Kecamatan Semendo ini. Mungkin pemirsa di rumah sudah pernah beberapa kali ke Kecamatan Semendo ini. Bagi Anda yang belum, informasi ini sangat cocok sekali untuk Anda jadikan referensi ke depannya. Ini dia untuk Anda cuplikannya, langsung saja pemirsa. Kecamatan Semendo atau lebih dikenal dengan Kecamatan Semende, Muara Enim memiliki 3 kecamatan, yakni Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu. Berada di dataran tinggi Bukit Barisan, wilayah Semende Darat Ulu terkenal dengan panorama alam yang indah karena kondisi alam yang indah dengan cuaca yang sejuk. Kondisi alam yang dimiliki Kecamatan Semendo ini membuat wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Selain dikenal sebagai daerah penghasil kopi jenis Robusta yang tersebar di Sumatera Selatan, Kecamatan Semendo memiliki lahan pertanian dengan hamparan sawah irigasi yang menopang swasembada pangan. Sementara di sektor pariwisata juga saat ini wilayah Semendo yang dikenal sebagai Bumi Tunggu Tubang memiliki agrowisata dengan komoditi palawija, yaitu berupa sayur mayur dan pengembangan tanam stroberi dengan lokasi yang cukup mempesona, yakni berada di Desa Segamit. Bertani kopi merupakan mata pencarian utama masyarakat Semende. Seiring dengan perkembangan zaman, kini para petani kopi melakukan pengolahan kopi Arabica dan juga Robusta dengan teknik modern, seperti menggunakan pengeringan melalui greenhouse atau dengan sistem fermentasi di mana hasilnya cukup menjanjikan. Kita menggunakan greenhouse atau dome solar dryer, itu bisa mempercepat singkat waktu untuk proses kopi. Biasanya kok di greenhouse itu bisa sampai sekitar 2 mingguan. Kalau di luar bisa hampir lebih kurang sebulan untuk proses pengeringannya. Untuk masalah hasilnya itu jauh lebih baik menggunakan greenhouse atau solar dryer dome, karena aroma semuanya dia maksimal dan fisik kopinya juga lebih segar ya. Kalau di luar itu aroma bisa hilang dan fisik kopinya agak lebih pucat,
kurang berwarna. Ini pengolahan fermentasi kopi Robusta. Kita pendam selama 40 hari. Selain Robusta, apa lagi? Selain Robusta kita juga mengolah itu kopi Arabica wine, Arabica yang biasa, dan teh merah. Kalau untuk perbedaan harga, untuk yang wine sama yang biasa itu berapa ya, Pak? Kalau perbedaan harga, masalah kopi Robusta dan Arabica, yang paling menjanjikan adalah kopi Arabica. Karena kopi Arabica itu harganya 2 kali lipat dari harga Robusta. Apalagi kita mengelola sendiri dari kopi Arabica tersebut. Sumber daya alam Semende ini, jika dioptimalkan secara maksimal, dapat meningkatkan roda perekonomian dan juga kesejahteraan warganya. Waduh Ino, memang kita lihat tadi ya pengolahan kopi, kemudian tanaman agrowisatanya sendiri, ini bisa dapat mendatangkan potensi cuan-cuan untuk warga ataupun masyarakat yang ada di sekitar dengan memanfaatkan kekayaan alam, karena memang bahwasanya Semende ini terkenal tidak hanya kopinya saja, namun juga ada tumbuhan dan juga tanaman-tanaman lain, perkebunan seperti stroberi, kemudian teh, dan masih banyak lagi perkebunan lainnya Ino. Nah Ruby, sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Kampungku di TVRI Sumatera Selatan kali ini Ruby. Namun pemirsa tidak perlu bersedih hati karena kami akan kembali menjumpai Anda pada hari Selasa Ruby ya. Setiap hari Selasa tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga Inov dan juga pemirsa, tentunya bagi pemirsa yang di rumah kami ingatkan kembali untuk kampung-kampungnya ataupun desa-desanya ingin kami liput, bisa langsung saja dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah itu dia tadi pemirsa, bahwasanya banyak sekali ya potensi perkampungan, perdesaan yang ada di Sumatera Selatan. Namun kita akan kembali lagi di episode Kampungku selanjutnya. Akhir kata, saya Ruby Vidya dan saya Indah Novanti. Sampai bertemu di program Kampungku berikutnya.